Saudara, DPR membuat aturan baru dalam tata tertibnya. Aturan ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi termasuk mencopot para pimpinan lembaga yang mengikuti fit and proper test DPR. Jabatan apa saja yang bisa dicopot DPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan, di mana teman-teman ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI membuat sebuah undang-undang aturan yang memungkinkan DPR untuk bisa memecat para hakim Mahkamah Konstitusi bahkan hingga Ketua KPK. Tentu teman-teman, aturan yang baru saja ditetapkan dan juga didukung oleh PDIP dan juga fraksi-fraksi yang lain tentu ini langsung menggemparkan. Karena ini DPR kini mempunyai kekuasaan selevel presiden untuk melakukan pemecatan kepada para penegak hukum. Salah satunya ya KPK dan juga para hakim dan jaksa. Teman-teman, apakah ini salah satu tanda DPR ketakutan karena KPK saat ini adalah orang-orang independen yang tak bisa lagi disetir, tak bisa lagi dibungkam oleh uang suap. Kita tahu teman-teman, banyak kasus-kasus di DPR yang sudah belasan tahun terkubur seperti EKTP kini mulai kembali diungkit, mulai kembali diselidiki. Bahkan nama Ketua DPR RI Republik Indonesia Ibu Puan Maharani, ada juga Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Yasona Lawli juga disebut-sebut terlibat dalam kasus EKTP. Teman-teman, dengan undang-undang ini DPR menyalahi berbagai aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu pemisahan wewenang. Kan kita tahu di Indonesia itu ada eksekutifnya, ada legislatif, ada yudikatif. Nah ini teman-teman, legislatif DPR kita itu ingin mempunyai wewenang sama dengan eksekutif. Maka banyak pengamat yang menilai ini DPR sudah kelewatan membuat undang-undang karena telah menyalahi wewenangnya. Teman-teman, hari ini kita bakal tengok berbagai informasi-informasi yang telah Kajian Online kumpulkan untuk mendukung statement saya ini. Apakah memang ini DPR sebegitu takutnya dengan para pemberantas korupsi? Dan bagaimana kedepannya, apakah Pak Prabowo bakal membatalkan undang-undang ini? Tentu ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama teman-teman. Terlebih ini teman-teman, KPK memang saat ini sedang disorot dengan berbagai banyak kasus-kasus yang tidak bisa dipecahkan di era sebelumnya, di mana sekarang KPK disebut-sebut sangat berani untuk mengobrak-ngabrik, bahkan telah menetapkan sejumlah petinggi PDIP menjadi tersangka. Apakah ini salah satu siasat yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memberikan gertakan kepada KPK bahwa kami penguasa di legislatif bisa melakukan apapun jika kalian nekat, nakal, atau yang mungkin berani-beraninya menyentuh kader-kader kami. Teman-teman, kita bakal simak dulu ini video yang pertama yang telah kita siapkan terkait undang-undang yang memungkinkan DPR untuk memecat Ketua KPK, memecat para hakim, jaksa, Mahkamah Konstitusi. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Saudara, DPR membuat aturan baru dalam tata tertibnya. Aturan ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi termasuk mencopot para pimpinan lembaga yang mengikuti fit and proper test DPR. Jabatan apa saja yang bisa dicopot DPR? Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan baru dalam revisi tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Dalam aturan baru itu, DPR mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang penetapannya melalui rapat paripurna DPR atau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyebut berdasarkan tatib baru, salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan DPR ialah dengan melakukan pemberhentian pejabat yang dianggap bertentangan dengan aturan. Sudah menjadi peraturan. Peraturan baru gitu kan? Peraturan revisi peraturan 2228A diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Iya, evaluasi secara berkala terkait dengan adanya ya sebelumnya mungkin adanya kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu tingkatan atau tahapan evaluasinya seperti itu. Dalam revisi tata tertib, DPR menyelipkan ketentuan baru di pasal 228A. Di ayat 1 tertulis dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi
Sebagaimana yang dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dengan disahkannya revisi tata tertib DPR, maka kini semua pejabat yang dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan KPK, KPU, Bawaslu, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut tatib baru DPR yang dapat mengevaluasi pimpinan lembaga yang ditetapkan rapat paripurna DPR merupakan penegasan fungsi pengawasan. Dia mencontohkan seandainya pimpinan lembaga sakit-sakitan, maka DPR bisa melakukan evaluasi soal kinerjanya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan informasi lebih rinci terkait tatib baru yang memungkinkan DPR untuk menindak, melakukan revisi atau ya pengecekan terhadap ketua-ketua lembaga. Tidak hanya KPK, ternyata teman-teman sampai Bawaslu, ini para hakim di Mahkamah Konstitusi pun hampir semua lembaga-lembaga yang ditetapkan fit and proper testnya lewat DPR yang ditentukan lewat rapat paripurna bisa dicopot. Maka wewenang DPR ini teman-teman sudah sama seperti presiden yang awalnya teman-teman mempunyai wewenang untuk mencopot MK, mencopot ketua KPK, kini wewenangnya itu disamakan dengan DPR. Dan bisa jadi teman-teman, bisa jadi nanti ke depan DPR ini bakal mempunyai wewenang untuk mencopot presiden sekalipun. Ini bukan tidak mungkin karena role desainnya saya sudah melihat seperti itu. DPR ingin punya wewenang seperti dulu di mana MPR, DPR punya wewenang untuk memilih secara langsung presiden. Ini tentu akan mengkhianati reformasi, mengkhianati jiwa semangat reformasi yang menghendakkan demokrasi ini dipilih langsung oleh rakyat, bukan lewat parlemen. Lebih lanjut teman-teman, kita juga bakal dengarkan ini pernyataan dari Bapak Sufmi Dasko Ahmad, salah satu wakil ketua DPR RI terkait tatib baru yang sangat kontroversial ini. Yuk teman-teman, kita simak lagi video selengkapnya. Baru nanti supaya jelas, kalau sepotong-sepotong nanti takutnya pemahaman terhadap undang-undang BUMN ini akan menjadi kabur gitu. Karena dari semalam ini banyak sekali ada draft-draft yang bukan kita bahas. Nah, sehingga saya mengimbau kita tunggu ini sebentar lagi diundangkan dan PP-nya jadi, baru kemudian kita akan keluarkan supaya tidak menjadi rancu di masyarakat. Demikian. Termasuk kekhawatiran investor sendiri Pak terhadap adanya RUU. Nah, justru itu supaya investor nanti akan melihat dengan jelas setelah RUU ini atau disahkan atau diundangkan. Efisiensi pembentukan dan antara sebesar 1 triliun. Kok efisiensi? Ya ada isu seperti itu, sebuah badan pengelolanya. Nggak ada efisiensi 1.000 triliun. Makanya saya bilang nanti lihat aja undang-undangnya supaya nggak meraba-raba sehingga pertanyaannya kayak begini kita bingung jawabnya. Sedikit soal perubahan tatib ini Bang, ini kan bisa mengevaluasi pejabat yang dipilih lewat lewat fit and proper di DPR. Ini apakah cukup Bang gayung hukumnya untuk mengevaluasi itu lewat tatib Bang? Iya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum, justru begitu. Berarti ada kemungkinan bisa diganti ya ketua KPK atau MA di tengah. Nah, kita belum bicara sejauh itu. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara. Demikian. Sudah ditindak sama Menteri Hukum.
Iya sudah ada tindakan. Jadi itu bagus. Contoh buat yang lain. Era sekarang di zaman Pak Prabowo sudah tidak bisa main-main. Jadi kalau main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensinya akan dipecat. Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi. Ini bukan hanya berlaku di imigrasi, seluruh institusi kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Dorong DPR optimalisasi sistem imigrasi kita juga. Iya otomatis kan itu, imigrasinya memang harus kita optimalisasikan. Lembaga, semua lembaga ya. Kenapa? Nggak hafal kita kan nggak ngurus. Tapi yang penting semua lembaga, tetapi untuk tambahan-tambahan tidak ada. Dan uang perjalanan dinas apa itu juga ada pemotongan. Bang Adis, Bang Dasu, ini kan soal red flag kepala daerah. Kemarin kan ada pembaruan dari Mendagri bahwa pelantik terjadi sekitar 20 Februari. Nah ini rada kepala daerah itu kalau dari pimpinan DPR seperti apa atensinya? Apakah langsung digelar sebelum bulan Ramadan atau seperti apa gitu? Ya kan kalau soal kewenangan pelantikan itu kan ada di pemerintah dan tentunya dengan adanya perkembangan terbaru, pemerintah kemungkinan akan mengajukan rapat konsultasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu ke DPR. Kita lagi tunggu surat permintaan konsultasinya untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, yang menerangkan terkait tatib baru atau undang-undang baru yang memungkinkan DPR mencopot Ketua KPK, Ketua Bawaslu, Ketua MK, bahkan para hakim-hakim atau jaksa-jaksa agung yang berani ini menyelidiki keterlibatan para anggota dewan di dalam berbagai kasus korupsi, maka siap-siap bakal dicopot, bakal dianggap kinerjanya buruk. Ini tatib yang sangat kontroversial teman-teman, bahkan dari keterangan Pak Sufmi Dasko Ahmad sendiri mengakui banyak sekali penolakan-penolakan terkait tatib ini. Diminta kita memohon ini kepada Pak Prabowo untuk bisa menegaskan lagi, ini DPR janganlah melebihi kapasitasnya untuk menjadi eksekutif melangkahi Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai wewenang mutlak untuk mengganti Ketua KPK dan juga para dewan pengawasnya. Kalau misalnya DPR punya wewenang sebesar ini, saya takut teman-teman, saya takut kedepannya DPR juga bakal membuat tatib yang memungkinkan DPR untuk memakzulkan presiden. Maka ya jelas ini eksekutif dan juga legislatif tidak akan berjalan beriringan, malah bakal saling berkuasa, malah bakal saling berebut untuk menjadi yang paling kuat. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.